Perkenalkan, nama saya Rika Ninggule. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Mesias Barat, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian Kristologi. Kristologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya Kristol, yang artinya Kristus atau Logos, artinya firman, ilmu atau ajaran tentang Kristus. Ajaran berasal dari Kristus, karena di dalam kehidupan kita, Kristus menjadi pusat keselamatan bagi umat manusia yang sudah berdosa, supaya setiap orang berdosa memiliki kepercayaan yang kekal. Bagi umat manusia yang sudah berdosa, Kristus rela mati di kayu hanya demi menyelamatkan orang yang sudah berdosa. Kristologi merupakan suatu ilmu atau pengetahuan yang berasal dari Kristus. Di dalam mempelajari teologi sistematikan ini, perlu kita pahami bahwa di dalam mempelajari Kristologi ini banyak pengetahuan yang perlu kita pahami atau mengerti tentang pribadi Kristus. Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia yang sudah percaya kepadanya. Dan manusia juga harus memiliki iman yang kuat bahwa Kristus adalah keyakinan iman bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Di sini menjelaskan ada beberapa pengakuan iman Kristen yang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat, sang penembus, juru selamat bagi umat manusia. Yang pertama, Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Dia rela mati di kayu salib hanya demi untuk menembus dosa-dosa manusia, supaya setiap orang yang sudah berdosa dan setiap umat manusia harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Kedua, Ia adalah juru selamat bagi manusia sampai kekal. Ketiga, Ia adalah penyelamat karya yang sempurna. Yesus Kristus adalah penyelamat bagi umat manusia, penyelamat bagi orang-orang yang sudah berdosa, penyelamat bagi semua orang, sehingga semua umat manusia percaya kepada Tuhan dan mendapatkan mahkota yang Yesus Kristus adalah pusat kehidupan dan inti sejarah kekristenan. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran bagi umat-umat yang sudah percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang kekal di dalam kehidupan kita, atau di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki. Dalam hal ini, Kristus dinyatakan bukan hanya sebagai Allah yang perkasa, tetapi juga Bapa yang kekal. Bisa kita lihat dari kisah Yesaya pasal 5 ayat 5 dan Keluar pasal 3 ayat 14. Pada mulanya Allah berfirman bahwa firman itu adalah Allah yang kekal. Firman itu adalah dasar kehidupan manusia. Firman itu adalah satu-satunya. Firman itu adalah kekal bagi umat manusia. Tripologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL antara lain 1. Harul, Habel, Adam. Tropologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa PL 1. Adam dan Hawa, pemeliharaan dalam Bethlehem, pembesaran dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Yesus Kristus adalah nubuatan perjanjian lama. Nubuatan Kristus dalam perjanjian lama dengan kekal. Istilah nubuatan mesianis yaitu berita yang diberitakan oleh Allah melalui para nabi yang juga disebut sebagai manusia, Allah atau hamba. Allah tentang pribadi Kristus, manusia, Allah atau hamba. Dan peristiwa dalam perjanjian baru, ada beberapa nubuatan-nubuatan di dalam kitab Kejadian sampai Maleakhi dipenuhi dengan pengharapan akan datangnya Mesias. Dalam hal ini menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus, sang juru selamat kita. Satu nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan-nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus merupakan nubuatan-nubuatan yang cukup jelas dalam perjanjian lama.
tempatnya lahirnya cukup jelas dinubuatkan dalam Mikha. Bisa kita lihat dalam Mikha pasal 5 ayat 1 bahwa sehingga semua orang tahu bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Mesias atau Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kelahiran Yesus Kristus merupakan tanda yang kekal atau tanda bahwa Yesus lahir dengan sempurna. Bisa kita lihat dari Yesaya pasal 7 ayatnya 14 dan Yesaya pasal 5 ayatnya 5. 2. Nubuatan tentang pribadi dan karya Kristus. Bisa kita lihat dari Kejadian pasal 3 ayat 15, dinubuatkan tentang kemanusiaan Kristus, Sang Juru Selamat yang akan datang, sehingga disebut keturunan Mesias yang memiliki pengharapan bahwa Mesias akan datang, bahwa Mesias yang akan datang itu adalah manusia yang dilahirkan dari Ibu Maria, seorang ibu yang berasal dari orang Yahudi. 3. Nubuatan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Nubuatan tentang penderitaan, Yesus menderita di kayu salib karena untuk penyelamat atau untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia yang sudah berdosa, sehingga kita umat manusia percaya kepada Tuhan. Dan nubuatan tentang kematian Kristus. Nubuatan tentang kematian Kristus merupakan bahwa Yesus itu rela mati di kayu salib hanya untuk manusia yang sudah berdosa. Dia rela dicaci maki hanya demi untuk penyelamat orang-orang yang sudah berdosa. Pada kesempatan ini bahwa kita perlu menyadari bahwa Yesus itu rela dia menderita, rela dia mati hanya demi kita, hanya demi dosa kita, hanya demi manusia, hanya demi kita anak-anaknya, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh kepercayaan yang benar kepadanya. Ada beberapa gelar-gelar Tuhan Yesus dalam PL, yaitu yang pertama, Yesus Kristus adalah Yahweh. 2. Yesus Kristus adalah Elohim. Yesus Kristus adalah Adonai. Eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru, Yesus Kristus dalam perjanjian lama membuktikan bahwa sebagai pribadi yang kekal atau anak Allah dan anak manusia, bahwa Mesias yang menyatakan Allah kepada umatnya, kepada umat manusia, bahwa di dalam pemberitaan PL dan PB, perjanjian lama atau perjanjian baru menunjukkan kepada Yesus sebagai pusat dari keseluruhan rencana Allah yang kekal. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang kekal atau pribadi yang kekal di dalam kebenaran. Dan Yesus Kristus memiliki pribadi yang sempurna dan ajaib. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang sangat kekal atau yang sangat sempurna. Dia memiliki kebenaran atau dia memiliki kesempurnaan yang ajaib. Yesus Kristus memiliki pribadi yang sempurna dan dia memiliki pribadi yang ajaib untuk penyelamat dosa-dosa manusia. Ada beberapa tujuan inkarnasi. Yang pertama, menyikap diri Allah Bapa menjadi kurban penembusan dari diri dosa, menghancurkan kuasa setan, mengukuhkan janji-janji Allah, menghapus dosa, menjadi teladan bagi manusia. Kehidupan dan karya Kristus dan karya Yesus Kristus di dalam dunia, bahwa dunia adalah menyatakan Allah kepada manusia. Kehidupan karya Kristus adalah merupakan kehidupan yang kekal dan yang sempurna. Kehidupan karya Kristus adalah menyangkut kelahiran hidupnya di bumi dan kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Kelahiran kehidupan Yesus Kristus diawali dengan kehidupan dengan pernyataan, di mana pernyataan Allah melalui malaikat-malaikatnya kepada Maria, Atta, dan Yusuf. Pernyataan itu menunjukkan kepada penggenapan nubuatan perjanjian lama. Dalam nubuatan ini berhubungan inti tentang rencana Allah atau tentang Yesus itu siapa.
yaitu anak Allah dan anak manusia, adalah Raja yang kekal dan penyelamat juru selamat orang yang berdosa. Yesus adalah Raja yang besar, atau anak Allah yang kekal, atau anak Allah yang sempurna untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dan memberi Yesus disalibkan hanya karena dosa-dosa kita, hanya karena perbuatan kita, hanya karena kita sebagai umat manusia sudah melakukan dosa, tetapi Yesus rela mati atau rela menderita hanya karena demi untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, sehingga kita percaya dan kita bisa dibenarkan dari dosa. Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan karena ketaatannya kepada Bapa dan melaksanakan kehendak-Nya. Dia rela mati, dia rela menderita hanya karena dosa kita, tetapi dia mati karena dia menunjukkan bahwa dia adalah taat kepada Bapa dan melaksanakan kehendaknya. Kematian Yesus ini mempunyai aspek penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat manusia yang sudah berdosa. Bahwa Yesus rela mati sebagai kurban adalah sebagai kurban atau pengorbanan kurban adalah untuk penembusan dosa-dosa kita atau untuk menyelamatkan kita di dalam dosa. Ada beberapa kurban dalam kematian Yesus. Yang pertama, kurban perdamaian atau pemulihan. Yang kedua, kematian Kristus, kurban pengganti sukarela. Ketiga, pengorbanan Kristus, jalan pendamaian. Keempat, kematian Yesus Kristus, karya penembusan dosa-dosa kita. Ada beberapa korban, yaitu kurban kebakaran, yaitu kurban yang menggambarkan penderitaan Kristus secara total dalam melaksanakan kehendak Bapa. Kedua, kurban santapan, yaitu kurban yang menggambarkan pelayanan Kristus yang suci tanpa dosa dan dilakukan dengan sukarela serta motivasi kasih. Ketiga, kurban pendamaian. Kurban pendamaian yaitu sebagai gambaran pendamaian dan persekutuan orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan melalui karya Kristus di kayu salib. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa, kita harus memiliki persekutuan dengan Kristus, atau kita harus memiliki karya yang terbesar dalam Kristus, yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita harus menggenapi karya Tuhan di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Keempat, kurban penghapusan dosa. Kurban penghapusan dosa yaitu melukiskan betapa Kristus sangat menderita dalam memikul atau menanggung semua dosa manusia dalam dirinya. Kristus rela menderita hanya demi memikul dosa-dosa kita, hanya demi menanggung semua dosa kita. Dia rela menderita, dia rela dirinya dicaci maki hanya karena untuk menanggung dan menyelamatkan dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Kelima, kurban penghapusan salah. Kurban penghapusan yaitu salah satu jenis korban yang menggambarkan karya penembusan dosa dikerjakan Tuhan Yesus. Kebangkitannya Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen, di mana kebenaran ajaran yang hanya ditemukan pada Alkitab, tidak ditemukan dalam rencana, dalam ajaran agama maupun di dunia, karena Alkitab adalah sumber kebenaran bagi umat orang yang sudah percaya kepadanya. Alkitab adalah salah satu landasan kehidupan manusia, atau Alkitab merupakan pusat kehidupan manusia agar setiap orang yang sudah berdosa percaya kepada Tuhan melalui atau lewat Alkitab.
Karena Alkitab merupakan ajaran yang terpenting di dalam kehidupan kita, atau firman Tuhan yang perlu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Hanya satu-satunya adalah sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah batu penjuru bagi setiap pembelajaran iman Kristen. Kenaikan Kristus adalah merupakan pemulihan Kristus dimulai pada kebangkitannya. Bisa kita lihat dari Lukas pasal 5 ayat 51 sampai dengan Yohanes pasal 6 ayat 22. Jabatan Kristus. Yesus adalah nama pribadi yang diberikan Allah kepada anaknya manusia. Sebelum dikandung dilahirkan sebagai manusia, bisa kita lihat dari Lukas pasal 2 ayat 21, artinya penyelamat atau juru selamat. Tuhan adalah keselamatan, sedangkan Yesus adalah juru selamat semua manusia, baik secara jasmani maupun penyelamat secara rohani dari segala dosa. Nama Kristus adalah nama jabatan yang melekat pada Yesus, yang setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama. Istilah Mesias berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Mashiach, yang artinya diurapi di dalam Perjanjian Lama adalah roh yang diurapi adalah raja dan iman yang besar. Tuhan adalah beberapa nama lain pada Yesus. Dia memiliki nama-nama atau dia memiliki jabatan yang terpenting. Bisa kita lihat dari Lukas pasal 2 ayatnya 11, yaitu sebagai nama yang setara dengan Yehova, dan sebagai pengganti nama Adonai, sebagai gelar penghormatan tertinggi yang dinaikkan manusia kepada Allah. Bisa kita lihat dari Yosua pasal 3 ayat 11, dan sebagai pernyataan pemilikan otoritas bisa kita lihat dari Matius pasal 21 ayat 3 sampai dengan 24 ayatnya 44, dan sebagai otoritas yang mulia bisa kita lihat dari Lukas pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37. Kemanusiaan Kristus ada beberapa, yaitu 1. Lahir secara manusia. Yesus lahir secara manusia. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 2. Tentu saja Yesus lahir secara manusia. Yesus juga memiliki sifat yang inisiatif dan perilaku yang baik. Juga manusia memiliki tubuh yang berkembang secara progresif, baik dalam aspek istilah kognitif. Dan Yesus juga memiliki perasaan yang efektif atau psikomotorik, tingkah laku. Dan manusia juga memiliki sifat yang sama seperti dengan sifat Yesus. Juga memiliki perasaan sama seperti manusia dan memiliki kognitif sama seperti Yesus, yang baik atau pengetahuan yang benar dan berperilaku yang baik. Karena Yesus Kristus juga memiliki sifat seperti yang dimiliki manusia. Memiliki sifat dan perasaan. Yesus juga memiliki sifat dan perasaan, di mana Yesus memiliki sifat yang berbeda atau perasaan, dan begitupun juga manusia memiliki sifat atau perasaan yang berbeda. Kedua, memiliki keterbatasan. Manusia juga memiliki keterbatasan dan memiliki kelemahan. Seperti kita sebagai manusia, ada banyak keterbatasan kita, ada banyak kelemahan kita, baik dalam hal kelemahan kita dalam hal persekutuan kepada Tuhan, atau kelemahan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Begitu juga Tuhan berbicara kepada kita bahwa Yesus juga memiliki sifat-sifat seperti sifat yang dimiliki oleh manusia. Jabatan Yesus Kristus. 1. Yesus Kristus sebagai Nabi mengatakan pesan dari Bapanya. 2. Yesus Kristus sebagai iman dan perkasa dan sekarang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi,
Tugas nabi dan iman berbeda. Nabi menerima pesan dan disampaikan kepada umatnya. Sedangkan iman memiliki hak untuk langsung bertemu dengan Allah dengan membawa korban persembahan. Yesus Kristus sebagai Raja, Ia menjadi contoh dan teladan menunjukkan kuasanya atas segala langit dan bumi untuk memelihara setiap ciptaan agar manusia mencapai tujuan rohani, yaitu keselamatan yang kekal daripada Allah. Kita sebagai manusia, kita sebagai umat manusia yang sudah berdosa, kita harus mencapai tujuan rohani, yaitu keselamatan yang kekal daripada Allah. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Satu, kurban perdamaian pemulihan. Kematian Kristus, kurban pengganti sekarang perubahan Kristus, jalan perdamaian. Kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah penyelamat orang-orang yang sudah berdosa. Sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah berdosa, kita mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian saja prestasi saya pada sore hari ini. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Salam.